terima kasih buat Yayasan Korea. Ya, tema pagi hari ini berbicara tentang perjalanan rohani. Suara saya jelas ya? Saya lebih teriak-teriak ini. Kalau saya pakai headset nanti takutnya enggak terlalu kedengaran. Ya, ya. Tentang perjalanan rohani, spiritual journey. Ya, sering. Bapak Ibu ada 2 anak laki-laki. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ada anak bungsu, ada anak sulung. Ya, ada seorang anak laki-laki, anak sulung. Yang pertama saya kasih nama A, anak yang bungsu saya kasih nama Z. Nah, si A ini dan si Z ini sama-sama dimasukkan ke sekolah minggu. Dia dimasukkan ke sana. Nah, sama-sama dimasukkan doa pelepasan. Sama-sama dimasukkan ke sana. Ya, A sama si Z ini. Ternyata Bapak Ibu, outputnya berbeda. Sama-sama mendapatkan program sekolah minggu, sama-sama dapat program dari gereja, sama-sama dapat doa pelepasan, sama-sama dilayani, ternyata produknya berbeda. Yang A duduk anteng di meja, baca Alkitab, berdoa. Ya, tetapi ternyata kehidupannya menjadi kehidupan yang liturgistis. Ya, kehidupan untuk mengasihinya kurang. Kehidupannya untuk berbagi, bersosialisasi, berkomunitas itu kurang. Tetapi orangnya hidupnya suka duduk di meja, baca Alkitab, berdoa, merenungkan, dengerin YouTube, khotbah dan sebagainya. Anak yang sulung. Anak yang siset, anak yang bungsu. Ya, sudah dapat sekolah minggu yang sama, masuk gereja, didoakan, doa pelepasan, yang si Seth ini malah kena penyakit virus laki-laki. Gonta-ganti pacar, masuk naik klub, doa pelepasan lagi. Ya, habis doa pelepasan lagi, ketemu sama wanita lagi, masuk lagi ke dugem. Doa pelepasan lagi, masih kena pornografi. Doa pelepasan lagi, sampai 7 kali doa pelepasan. Kok bisa ya? 7 kali doa pelepasan. Ya, apakah doa pelepasan itu menjadi cara yang instan membuat manusia itu berubah? Ternyata tidak loh. Ya, Bapak Ibu, saya ini juga 7 kali doa pelepasan. Doa pelepasan yang pertama kali saya benar-benar melihat kepala setan keluar dari kepala saya. Saya itu masih ingat sekali Bapak Ibu. Sekalipun mata saya terpejam, saya melihat ada sinar itu masuk. Kayak kepiur-kepiur begitu masuk. Kepala setan itu keluar. Saya kalau suruh gambarin sekarang saya bisa gambar. Nanti di Semarang saya gambarin ya. Ini loh setan yang saya lihat begitu. Ini loh senjatanya. Saya bisa gambarin sampai sekarang. Ya, tetapi kita namanya si Set ini, ya, akhirnya suka di dunia dugem, nonton penari striptis dan sebagainya dan sebagainya. Kok bisa begitu ya? Produknya sama, outputnya beda. Ya, sampai singkat cerita si Set ini kehidupannya yang jenuh, anak bungsu ini kehidupannya jenuh, kehidupannya juga penuh lika-liku sampai dia memutuskan dia menantang Tuhan. Tuhan, saya pernah dengar firman. Kalau saya dengarkan firman-Mu, saya lakukan, saya sedang membangun kehidupan saya seperti batu karang yang teguh. Oke, kita main game. Kita main game. Tuhan, saya dengarkan firman-Mu, saya lakukan firman-Mu, apa yang tertulis di Alkitab saya lakukan, tetapi kalau janji-Mu ada satu saja yang meleset, saya boleh hidup senang-senang, hura-hura, senang-senang, suka-sukanya, foya-foya, mati masuk surga. Sorry, sebentar. Ada suara mobil. Mati masuk surga. Jadi dia main game sama Tuhan. Jadi dia nantang sama Tuhan. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Anak yang sisa. Ya, anak yang sulung enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Nah, anak sisa ini dia lakukan firman. Dia lakukan firman. Bukan dia cinta Tuhan. Bukan dia sayang Tuhan. Dia ngetes. Dia nguji. Dia nantang. Ya, dicoba, dilakukan terus.
Coba, Tuhan tidak boleh salah, si Seth boleh salah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, saat si bungsu ini cerita melakukan firman, lakukan firman. Disuruh ke gereja, dia ikut ke gereja. Ya, disuruh doa, dia doa. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Si Seth ini makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin cinta Tuhan. Makin sayang Tuhan. Timbullah dalam hatinya mengasihi Tuhan. Ya, ternyata si Seth ini, Bapak Ibu, anak bungsu ini kalah di dalam game sama Tuhan. Dia membuktikan bahwa Alkitab itu pada saat dia lakukan sendiri, saat dia nantang sendiri, saat dia bernasar sendiri, saat dia nguji Tuhan, dia kalah, dia tepati janjinya melayani Tuhan. Ya, siapakah itu? Itulah saya, Bapak Ibu. Saya pada saat kehidupan saya yang kepingin bunuh diri gitu ya, saya sempat berpikir pakai logika begini. Buat apa bunuh diri ya? Lebih baik senang-senang, hidup kan cuma sekali. Mati masuk surga. Dari situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 18 tahun. Outputnya bisa sama. Bapak Ibu pernah dengar Robert Liardon? Ya, Robert Liardon itu pergi ke surga. Masa kecilnya disuruh doa. Baca Alkitab, doa puasa. 1 hari 3 jam kau doa. 1 hari 4 jam kau doa. Ya, setelah dia melayani, ketemu sama pria-pria badan keker, atletis, sispek. Jatuhnya kemana? LGBT. Kok bisa? Kok bisa? Ya, ada seorang anak muda, anak kecil dari SD, orang tuanya baca Amsal, baca Mazmur, doa. Ya, masuk SMP, SMA ngekos. Ketemu sama wanita kedar. Kecantol lah sama wanita kedar. Alkitabnya lupa. Kok bisa? Ya. Setelah saya renungkan Bapak Ibu dan apa yang saya alami, ternyata Bapak Ibu, kita sebagai orang tua melakukan pendekatan itu secara rohani. Baca Alkitab, doa, 1 hari harus sekian. Tetapi anak kita main basket dilarang. Itu duniawi. Sepak bola dibatasi. Main game, main PlayStation dibatasi. Semua serba dibatasi, semua seperti yang rohani. Itu terjadi sama siapa? Robert Liardon. Ya, ternyata yang Tuhan mau, Bapak Ibu, perhatikan di Alkitab, dikatakan tentang apa? Keselamatan jiwamu, bukan keselamatan rohmu. Ternyata kebutuhan jiwa itu tidak diisi. Kita kasihnya Alkitab terus. Kita kasihnya bawa doa 1 hari 3 jam. Minim doa 1 jam. Akhirnya anak itu apa? Baca Alkitab nunggu waktu. 1 jam. Oh, baru keluar kamar. Terjadilah seperti itu. Bagaimana dengan kisah Alkitab yang ada di Lukas pasal 15 tentang anak bungsu itu? Saat dia bertobat, anak sulungnya yang terhilang. Mungkin kita nggak seperti anak bungsu yang nakal, pergaulan bebas. Mungkin kita menjadi seperti anak sulung yang ngerti tentang apa? Liturgi gereja. Setiap hari baca Alkitab, doa. Tetapi kita lupa maunya Tuhan menerima pertobatan dari orang-orang. Ya, kita harus terima pertobatan orang lain. Karena Tuhan itu suka sama pertobatannya. Tetapi berapa kali banyak kita sebagai umat Tuhan gitu ya, menghakimi mereka yang begitu berbuat dosa paling banyak. Padahal kita lupa bahwa kita terhilang juga seperti anak sulung. Perjalanan spiritual journey-nya kita nih Bapak Ibu, kita beda-beda.
Ya, asal dari bapak, usul dari ibu. Sama-sama punya anak. Esau sama Yakub. Jalannya aja beda. Ini satu produk loh. Satu kandungan. Bisa beda mencari. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada seorang ibu-ibu datang sama saya, kok anak saya sudah saya doain, saya suruh baca Alkitabku, saya ketemu sama wanita kedar, ditinggalin aku kok, nggak pernah membaca ke gereja. Kenapa? Kebutuhan jiwa nggak pernah diisi. Ya, kadang-kadang kita menjadi orang rohani ini yang mabuk agama dengan ngepus anak kita terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita juga kasih kebutuhan jiwanya banyak, tapi kebutuhan rohaninya nggak dikasih. Ya, makanya Tuhan Yesus itu selalu balancing. Makanya Tuhan Yesus ngasih perumpamaan tentang anak sulung, tentang anak bungsu. Yang harus kita ketahui Bapak Ibu, perjalanan spiritual kita setiap pribadi lepas pribadi itu berbedanya jauh. Jauh. Ada seorang laki-laki, ini kesaksian nyata ya. Seorang laki-laki nikah sama wanita kedar. Bapak Ibu, dia masuk ke komunitas kami. Seorang wanita digugat cerai. Ya, digugat cerai sama istrinya yang perempuan kedar. Ketemu sama teman wanitanya dulu di gereja 18 tahun yang lalu. Yang istrinya ini suaminya meninggal almarhum. Yang cowoknya ini digugat cerai sama istrinya yang muslim. Mereka bertemu, mereka nikah. Pertanyaannya, di ACC enggak mereka nikah? Ada tertulis dalam Alkitab. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah enggak boleh diceraikan sama manusia. Kita pakai ayat. Yesus Kristus berkuasa atas hari Sabat. Yesus Kristus berkuasa atas perkawinan. Ya, pada saat itu saya berdoa tuh, kita nih jadi hamba Tuhan tuh dilema. Kalau dikasih tentang ayat itu loh, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah enggak boleh diceraikan sama manusia. Terus tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, anakku, ya, kamu lakukan saja bagian. Bagianmu terima pertobatannya. Kamu enggak usah ngomong apapun, kamu enggak usah kasih ayat apapun, kamu terima saja pertobatannya. Dosanya aku Tuhan Allahmu yang urus, bukan urusanmu. Kenapa kamu pusing? Kamu doakan saja, suruh dia bertobat, hidupnya takut akan Tuhan, itu bagian. Bagianku adalah hakim yang adil untuk orang ini. Saya ditanyain, kok saya mau nikah lagi? Yang satu cerai mati, yang satu cerai hidup. Saya hanya berdoa, Bang, lakukan saja apa yang kau pandang baik. Saya sebagai hamba Tuhan memberkati dan mendoakan saja. Akan menjadi tandanya bagimu adalah hamba Tuhan yang di sana mengasisi pernikahan. Kok enggak bisa jawab? Baik kok. Dia ikuti saran saya, hamba Tuhan di sana memberkati. Bapak Ibu, sekarang orang tersebut setelah 3 tahun tidak bersama kami, sekarang join di komunitas kami. Dia melayani di komunitas kami dalam pujian dan penyembahan. Perjalanan spiritualnya berbeda. Sangat berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Terima. Memberikan kasih saja bagian. Bapak Ibu pernah dengar lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapak Ibu pernah dengar lagu itu ya? Lagu itu hits. Itu diproduksi tahun 1998. Penciptanya Jason Irwin. Tahun 2021, apa yang dia berikan kesaksian? Dia selingkuh sama laki-laki. Kok bisa? Pengarang lagu. Dia masukkan di podcast, saya dengarkan podcastnya, dia masukkan di podcast, istrinya berkata begini, saya tahu suami saya ini pernah disodomi pada saat dia masih kecil. Bayangin, ngerinya itu. Ngerinya roh jahat itu. Disodomi, jadi setiap ketemu laki-laki ada yang gitu, suka dipeloroti celananya. Nah ini kasih tahu anak-anaknya ya, kalau bercanda tuh jangan suka main pelorotin celana itu. Anak-anak zaman sekarang kalau bercandanya keterlaluan. Ya, dipelorotin celananya, disodomi sampai 3 kali.
Istrinya tahu bahwa suatu saat suaminya bisa mengalami kelainan orientasi seksual. Dia mengarang lagu, Bapak sentuh hatiku. Dia juga mengarang lagu, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Tetapi jiwanya yang rusak karena masa kecil, dia selingkuh kepada laki-laki. Yang hebat apanya? Istrinya. Dia tahu dia menikahi. Sebelum menikah, dia tahu masa lalunya. Tapi dia berkata apa? Tuhan, aku hanya mau jadi penolong. Coba kalau bapak ibu, khususnya bunda-bunda, di posisinya wanita ini, mau nggak terima suami modal kayak begitu? Mau nggak kira-kira? Anakmu deh, atau cucumu deh, ketemu sama laki-laki yang model-model model-model pernah disodomi, selingkuhnya sama laki-laki, terima nggak kita? Oh mikir, belum tentu. Tapi wanita ini cuma berkata, Tuhan, saya mau melakukan rencanamu buat Tuhan jadi penolong. Dia doa, dia bergumul, dia ngalami luka hati. Suaminya dipulihkan. Sudah ngarang lagu loh. Sudah lagu rohani loh. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bagian kita harus sisa seimbang. Rohani sama jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan spiritualnya kita. Jangan disama-samakan. Kita sering ngomong sama anak kita. Contoh Cici. Contoh Titi. Tuh rutin baca Alkitab. Kamu nih main game aja. HP-an aja. Jiwanya berbeda. Bagian kita yang Tuhan mau, kasihilah anakmu itu jiwanya, kasihinilah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kasihini dia seperti dirimu sendiri. Terus bagian kita masuk ke firman. Ayo Bapak Ibu kita buka di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ketiga ayat 11 berkata begini, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Lepaskan anakmu, kasih ke Yesus. Ya, Tuhan, aku nggak mampu didik anakku. Gimana cara ngisi kebutuhan rohani sama jiwa bisa balance? Tuhan sudah banyak kasih case. Dari kasusnya Robert Liardon, dari kasusnya Jason Irwin, dari kasusnya saya, dari kasusnya kesaksian yang tadi barusan saya ceritakan. Tuhan sudah kasih contoh. Tuhan didik anakku. Tuhan didik anakku. Bagianku aku belajar untuk balancing antara rohani sama jiwa. Itu. Bagiannya kita sebagai orang tua apa Bapak Ibu? Coba kita buka di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat. Sebentar. Ya, ayat yang ke-6. Oke, sebentar ya. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak didikan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, Bapak Ibu mau nggak anak-anaknya diingat Tuhan? Mau nggak anak-anakmu disayang Tuhan? Kita sering nyanyi kan? Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Tapi kita lupa baca firman. Kita lupakan pengajaran Allahmu. Kalau anak-anak mau diingat Tuhan, kita orang tua jangan lupa. Kita ini orang tua terbatas. Didik anak kita terbatas. Sangat terbatas. Kita perlu supranaturalnya Tuhan. Dengan apa? Jangan menolak firman-Nya. Jangan lupa sama firman-Nya. Nikmati pengajarannya. Hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan ingat anak-anak. Makanya Mazmur pernah berkata, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Ya, dibilang apa? Kitanya yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya tuh dengar kesaksian begini kadang-kadang ironis tuh. Saya takut juga. Anak saya ini anak perempuan. Anak tunggal. Satu-satunya. Sempat berpikir gitu ya. Saya tuh sempat sama istri itu sempat guyon. Istri saya pernah nanya gini,
Oh, kalau anak gadis kita diambil sama orang, kamu rela? Nggak rela loh saya. Kamu nikah, nanti dia nikah diambil orang, rela nggak? Enggak loh, saya nggak rela. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ada perasaan nggak rela loh, betul. Gitu. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Maksudnya saya ngerasa gitu. Anak saya ini kadang-kadang tidur di sini. Saat saya melayani seperti ini atau bawa firman, kadang-kadang dia ada di sebelah saya. Gitu. Gak rela. Ya, tapi Tuhan kita berkata apa? Kamu lepaskan dia. Makanya kalau Bapak Ibu pada saat ibu-ibu, bunda-bunda nikah, kenapa kok Bapak kalian menangis? Kenapa kok Bapak-Bapak pernah ngomong begini? Kalau sudah tidak suka, kembaliin ke saya. Ada yang pernah ngomong begitu ya, Bapak Ibu pernah dengerin? Tidak rela. Bapak Ibu percayakah? Kita ini anak Tuhan. Ya, Bapak kita tuh juga nggak rela untuk tidak memberkati kalian. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak ngerti firman. Ya, pada saat saya renungkan firman Tuhan, saya mulai belajar merubah pola saya mendidik anak saya, Bapak. Anak saya ini ternyata gambaran saya. Saya suka main game, anak saya juga suka main game. Saya marahin dia, sayanya juga main game. Waduh, saya coba berkata dilema. Saya akhirnya Roh Kudus mau berbicara begini. Perjalanan spiritual anak itu bagianku. Aku ingat anakmu. Kalau kamu ingat firmanku. Yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu begini. Bapak Ibu coba buka di dalam Matius pasal yang ke-7 sebagai ayat yang terakhir. Ayat yang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kamu ukurkan dirimu hidup takut akan Tuhan. Kamu ukurkan dirimu jangan seperti Hosea pasal 4 ayat 6. Aku akan mengukurkan, aku akan ingat anakmu, aku akan ingat cucumu. Saya belajar untuk seimbang, Bapak Ibu. Saya kasih dia doa. Ya, saya kepingin anak saya itu gini, Bapak Ibu. Duduk punya kesadaran sendiri. Baca Alkitab buka. Ternyata enggak ada. Enggak ada. Dia kesadaran dirinya main handphone, ambil handphone kayak gini. Saya tuh bingung. Terus saya mau marahin. Gitu. Pernah saya ajak bicara dari hati ke hati. Oh enggak, Bapak Ibu. Anak saya pernah ngomong gini. Tapi aku sempat berpikir loh. Nanti sudah besar pindah agama aja. Bisa. Anak saya, anak saya. Bapaknya bawa firman ini di sini, Sir. Langsung tak tanya, kenapa? Aku kok disuruh jejelin ini sama mak. Baca ini sama mak. Ini semuanya Alkitab sama mak. Gitu. Dari situ saya bertobat, Bapak Ibu. Ya, saya bertobat. Setiap anak saya pergi jalan-jalan, saya cuma minta waktu sama istri saya, jalan-jalannya sama saya. Istri saya naik. Karena istri saya itu mama sambung, bukan mama biologisnya. Setiap saya pergi ke Alfamart, saya ajak dia. Dia minta renang, saya antarin dia renang. Ya, apakah saya masuk pendekatan rohani? Enggak. Saya harus masuk ke pendekatan jiwa. Karena Tuhan sudah berbicara dalam hati saya, perjalanan spiritual anakmu itu bukan bagian. Itu bagianku. Ada waktunya anak kita akan cinta Tuhan, cuma tidak tahu jalannya. Mau anak sulung, mau anak bungsu. Anak-anaknya Bapak Ibu juga sama. Maunya kita duduk anteng di meja, baca Alkitab, doa. Maunya begitu. Maunya nggak nakal. Maunya begini. Bapak Ibu, ada satu hal yang kita tidak pernah bisa kendalikan. Anak-anak kita mulai remaja, muda, tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa ikat dalam doa. Di doa ibuku, namaku disebut. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong anakku. Saya kasih ini, saya ambil quality time dengan anak saya. Pada saat saya naik mobil berdua sama anak saya bicarakan. Sudah dia mulai suka enggak sama kamu? Ya, saya enggak jejelin sesuatu yang rohani, Bapak. Saya enggak mau anak-anak saya seperti Robert Liarden. Basket enggak dikasih, renang enggak dikasih, Alkitab terus. Ya, main bola enggak dikasih. Baca komik enggak boleh. Udah gedenya kayak gimana? Saya enggak mau anak saya seperti yang namanya ini. Uh, uh, orang yang kesaksian sama saya.
dia ketemu sama wanita lain, ketemu sama lawan jenis, sudah. Saya kasih pengertian. Saya kasih contoh-contoh di media sosial nih. Kamu lihat, usia muda pacaran kayak gini nih, kamu dipukul, dijambak. Belum lagi kasus yang di Pontianak, Bapak Ibu. 3 orang wanita keroyok satu teman wanitanya, ditelanjangi, dimasukkan ke media sosial. 3 perempuan, Charlie Angel, keroyok satu perempuan. Direkam di Pontianak, direkam, ditelanjangi, dikasih ke media. Itu anak-anak zaman sekarang. Kita tidak bisa kontrol sepenuhnya. Ya, tetapi kita yang saya bagian, Tuhan itu cuma bagian begini. Nah, kamu tahu nggak kenapa rumah atap itu bentuknya segitiga? Aku tuh kepala keluarga. Rumah untuk setiap anak-anakku dan setiap domba-domba. Bagianmu cuma sama. Kamu harus gembalakan istri dan anakmu. Buat rumah itu menjadi tempat perlindungan. Itu bagian. Masalah perjalanan spiritual anakmu itu bukan urusanmu. Aku yang punya urusan. Bagian kita membuat rumah kita ada kasih di sana. Perjalanan spiritual anakmu itu nanti jalannya beda-beda. Ya, bapak yang bersaksi setelah dia mengalami perceraian, nikah sama orang Kristen yang baik dan hidupnya mereka baru ketemu Tuhan di usia berapa? 50 tahun. Ya, ayat paling terakhir nih, ayat penutup ya. Ayub 42 ayat yang kedua. Bapak Ibu, Ayub 42 ayat yang kedua. Oh, sorry. Ayat yang kelima, Bapak Ibu, sorry. Ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Keintimannya dengan Tuhan, Ayub setelah mengalami banyak masalah baru dia dengar. Jadi Bapak Ibu, jangan dengar kata Tuhan itu dari Bu Hesti saja, dari saya saja, atau dari pendeta-pendeta mana lah. Matamu sendiri mandang Tuhan. Bagaimana Tuhan pulihkan anakmu, bagi Tuhan bagaimana Tuhan pulihkan kita. Jangan patenkan, jangan bandingkan perjalanan spiritual anak yang satu dengan yang lain. Jangan pernah. Lihat Cici, lihat Koko, lihat Titi. Kayak begitu, udah dipakai Tuhan. Kamu apa? Jangan. Bagian kita bukan ke sana. Bagian kita cuma mengasihi jiwanya. Memberikan rasa nyaman di rumahnya. Memberikan tembok rumah itu nyaman di situ. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Bapak Ibu mencerahkan Bapak Ibu dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Termasuk sama cucu ya. Kadang-kadang kita yang sudah punya cucu banyak ya, ada di sini. Agak sedikit ngepus cucunya ya. Untuk baca Alkitab, untuk doa, untuk ini, untuk itu gitu ya. Tapi jiwanya mau main game nggak dikasih. Mau PlayStation nggak dikasih. Ya, dibagilah waktunya untuk hal itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.